Kasus perebutan anak dan dugaan perselingkuhan yang dialami WNA asal Korea Selatan, Emi BMJ dan Eden Wong, kini semakin menjadi bola liar. Ya, baru-baru ini, kedua podcaster Denny Sumargo dan Dr. Richard Lee ikut masuk ke dalam permasalahan rumah tangga mereka. Bahkan, Denny Sumargo kedapatan menyentil Richard Lee yang menghadirkan buah hati Emi BMJ dan Eden Wong yang masih di bawah umur dalam podcast miliknya. Untuk mengetahui beberapa sorotan viral dalam permasalahan tersebut, maka inilah 5 sorotan skandal Tisha Ernie rebut suami WNA Korea versi Cumi Top 5. Denny Sumargo sentil Dr. Richard Lee. Keputusan dokter kecantikan Richard Lee yang menghadirkan buah hati Emi BMJ dan Eden Wong ke podcast miliknya baru-baru ini menuai berbagai kritik pedas. Salah satu komentar miring bahkan datang dari sesama pelaku podcast Denny Sumargo. Ya, Denny Sumargo menyayangkan adanya podcast milik Richard Lee tersebut lantaran putri sulung Emi dan Eden Wong masih berusia di bawah umur. Denny Sumargo mengaku tak memiliki masalah pribadi dengan Dr. Richard Lee. Namun, bukan hal yang bijaksana jika melibatkan anak di bawah umur dalam persoalan orang dewasa tersebut. Menanggapi sentilan Denny Sumargo, Richard Lee pun memberikan klarifikasinya. Lantas, seperti apa sentilan Denny Sumargo? Dan seperti apa tanggapan Dr. Richard Lee? Saya menyayangkan sekali akhirnya anak yang tidak perlu hadir, nongol, ngapain gitu loh. This is parents, please stop it gitu. Anak di bawah umur, no, don't go there gitu loh. Whatsoever is that, don't go there. Karena anak kecil itu harus, kalau mau protect anak itu, don't bring it to your problem as a parents. Itu tuh poin gue gitu loh. Iya, gue menyayangkan. Lu kalau mau adu domba gue silakan, gue menyayangkan. Karena menurut gue gak ada masalah dengan semua orang yang menghadirkan anak itu. Orangnya ya, individunya. Gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali. Mau dia benar atau tidak, bukan di situ tempatnya. Bawa ke pengadilan. Kalau ke publik kayak gitu kan, anak ini kan dia sekolah nanti, anak-anaknya tambah bully dia, ngerti gak sih maksud gue? Jadi kemarin itu sebenarnya aku ditelepon oleh seorang anak, telepon mau bicara dengan aku, katanya dia mau memberikan statement, dia bilang mau meluruskan sesuatu. Aku sempat ragu-ragu sih sebenarnya, karena kan anak ini juga baru masih 11 tahun menuju 12 tahun ya, apakah layak atau enggak bilangnya. Tapi dia sangat ingin bercerita sih, sangat ingin berikan testimoni, dan testimoninya itu dia bilang mudah-mudahan bisa lebih membuat dua sisi. Respon Richard Lee terkait perselingkuhan Eden Wong dan Tisha Ernie. Dalam podcast miliknya, Richard Lee yang tengah mewawancarai Eden Wong sempat menyinggung Tisha Ernie yang diduga merupakan selingkuhan Eden Wong. Dan dalam kesempatan itu, Eden Wong tampak membantah memiliki hubungan spesial dengan penyanyi dangdut Tisha Ernie. Eden Wong pun mengungkapkan bahwa dirinya tak ingin ditanya lebih jauh terkait hal tersebut. Namun Richard Lee mengaku tak 100% mempercayai ucapan Eden Wong. Bahkan dirinya menduga jika perselingkuhan tersebut memang benar-benar terjadi, bahkan bukan untuk yang pertama kalinya. Suaminya membantah itu ya, tapi aku sih ya masih tetap curiga ya kepada dia. Aku tetap curiga sih, bukan. Iya, nggak ada asap kalau nggak ada api kan katanya kan. Aku tetap curiga sih, dan aku juga tetap nggak puas di situ sih, karena kan ada beberapa hal yang mungkin aku tanyakan, nggak bisa aku tanyakan karena keterbatasan, dan juga ada permintaan kayak gitu untuk tidak ditanya terlalu dalam. Menurutku kalau benar ini perselingkuhan, menurutku ini bukan perselingkuhan yang pertama kali. Ini sudah, karena aku ngelihat sang istri itu ada kesakitan yang mendalam ya, bukan kesakitan biasa sih.
Karena aku sudah sering banget ketemu dengan wanita yang diselingkuhi, jadi Batin ya dong. ya terlatih aku sih. Jadi menurutku ini ya bukan sakit yang baru ya, tapi sakit yang lama ya. Kalau menurutku ya, sekali lagi aku ngomong ya, yang aku tanyakan ke anaknya menjawabkan dia nggak ngerasa itu selingkuhan papanya. Jadi yang merasa itu adalah PA papanya. Aku tanya itu apakah Tisha Ernie ada di Malaysia? Dia bilang tidak. Aku tanya dengan anaknya apakah Tisha Ernie ada di around you, ada di sekitar kamu? Dia bilang tidak ada di situ. Dan aku juga tanya apakah masih berhubungan ya as a business ya, as a business partner, itu kata Eden ya. Denny Sumargo akan mengundang Eden Wong. Beberapa waktu lalu, Denny Sumargo sempat melakukan podcast bersama WNA asal Korea Selatan, Emmy BMJ. Namun, Denny Sumargo mengaku tidak pernah secara khusus mengundang Emmy untuk membuat podcast dari cerita masalah rumah tangganya dengan Eden Wong. Diakui oleh Denny Sumargo bahwa Emmy sendiri yang tiba-tiba datang menemuinya untuk memviralkan kasus yang ia alami. Tak ingin buru-buru berpihak ke satu sisi, Denny Sumargo menyebut bahwa dirinya bersedia jika Eden Wong datang kepadanya untuk melakukan klarifikasi versi dirinya. Oh, Eden Wong, Pak Eden Wong, saya sih pribadi tidak ada kepikiran untuk undang. Tapi kalau beliau mau datang seperti podcast saya sampaikan di terakhir, I will welcome him. Tapi kalau bisa tidak via Zoom, ketemu saya langsung. Saya kurang jago membaca psikologi orang, apakah dia playing victim atau tidak ya. Tapi sepertinya sih kehilangan anak gimana ya, gitu aja sih. Richard Lee tak percaya pada kedua pihak. Kasus perebutan anak antara Emmy dengan Eden Wong hingga sampai saat ini masih menggegerkan jagat maya. Iya, setelah kedua belah pihak angkat bicara ke hadapan publik, tak sedikit publik yang merasa bingung dengan permasalahan yang terjadi di antara mereka. Pasalnya, dari kedua sisi mereka sama-sama mengungkapkan pernyataan yang berbeda. Kendati demikian, Richard Lee pun memberikan pesan kepada masyarakat untuk bisa melihat dua sisi terkait kasus tersebut. Pasalnya, Richard Lee sendiri mengaku tak mempercayai ucapan kedua pihak tersebut. Kalau menurutku dua-duanya punya porsi salah dan punya porsi benar. Aku mencoba bijaksana ya. Aku mencoba lebih bijaksana karena ini kan urusan keluarga orang lain sebenarnya ya. Aku sebagai host kan cuma memberikan media, memberikan ruangan untuk mereka berbicara saja ya. Kalau aku ngelihat dua-duanya ada porsi salah dan porsi benarnya. Kalau dari segi laki-laki ya bagaimanapun juga berselingkuh atau cheating itu ya tidak benarkan, itu juga salah sih. Tapi di satu sisi juga mungkin sang istrinya juga stres atau apa, kan kita nggak tahu ya seberapa dalam dia terlukanya sehingga dia mabuk atau apa, karena kan memang habit di Korea kan kata-kata minum kan, dan pukul anak atau scolding anak atau melakukan sesuatu ke anak ya. Si suaminya berpikir yang terbaik untuk anak sehingga kayak melindungi anak-anaknya, ngajak anak-anaknya pergi. Jadi kayak dua-duanya punya pandangan salahnya dan dua-duanya punya pandangan benernya di sisi masing-masing. Di satu sisi mungkin ayahnya ngelihat anaknya sering dipukulin, tidak diurus dengan baik, semakin lama kelakuannya semakin tidak baik, ya ada ketakutan sehingga kayak menjauhkan dari ibunya. Si ibunya juga kan mungkin ada yang kasar, aku buat seperti ini mungkin ya, aku seperti ini tuh karena kelakuanmu loh, kayak gitu. Kalau kita mau bijaksana kan, gitu kan. Jadi dua-duanya tuh ada ya ada plus minusnya gitu kan. Richard Lee lebih percaya pernyataan putri sulung Emmy dan Eden Wong. Tak mempercayai pernyataan yang diungkapkan oleh Emmy maupun Eden Wong, Richard Lee mengaku lebih percaya terhadap apa yang diungkapkan oleh putri sulung Emmy dan Eden Wong yang berinisial S. Iya, Richard Lee mengaku bahwa anak-anak usia 12 tahun seperti S memang mudah dipengaruhi.
Namun, apa yang disampaikan oleh S dalam podcast miliknya, S tak menunjukkan bahwa ia dipengaruhi atau dicuci otaknya agar mau berbicara sesuai keinginan sang ayah. Dan aku anggap apa yang dikatakan anak-anak kan jujur ya harusnya ya. Aku anggap apa yang diceritain dia mungkin itu yang dirasakan oleh Shan Yi ya namanya, Shan Yi. Lalu aku juga dapat kesempatan ngobrol dengan Mr. Eden Wong juga. Dan saya nggak mudah percaya dengan omongan dewasa ya, baik sang suami ataupun juga sang istri. Saya sudah terbiasa untuk seperti itu, tapi saya lebih percaya dengan omongan anak-anak ya, karena kita selalu ngomong bahwa anak-anak itu nggak membohong. Tapi sekali lagi bukan artinya apa yang Shan Yi katakan itu 100% benar ya, karena kita kan cuma tahu apa yang dia rasakan. Tapi ada alasan kenapa seperti itu, mungkin dia belum nyampe ke situ kebijaksanaan.